Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kalian kesehatan lahir batin dan memudahkan urusan-urusan kalian. Amin ya robbal alamin. Abu Laits As-Samarkandi menceritakan kisah penciptaan akal dan nafsu. Akal dan nafsu menjadi ciri manusia dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Tidaklah heran, dalam penciptaannya, manusia adalah makhluk ciptaan yang sebaik-baiknya. Akal sendiri merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan akal, manusia bisa menggali berbagai mempelajari ilmu dan alam sehingga kita bisa makin beriman kepadanya. Sementara nafsu bisa dijadikan sarana salah satu untuk mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Sayangnya jika kita tidak bisa mengendalikannya, nafsu ini malah membawa dalam kesesatan. Dalam penciptaannya sendiri, banyak riwayat yang mengisahkan perbincangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan nafsu. Ketika menciptakan akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada akal, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Maka akal pun berbalik. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi kepadanya, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun berkata, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu yang lemah." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman lagi, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan nafsu. Sama seperti dengan akal, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman kepada nafsu, "Wahai nafsu, menghadaplah kamu." Berbeda dengan akal, nafsu tak menjawab. Nafsu justru berdiam diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi kepada nafsu, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murka dengan perkataan nafsu, kemudian menghukumnya dengan mengirim ke neraka Jahim selama 100 tahun. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi kepadanya, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman lagi, "Masih begitu jugakah engkau wahai nafsu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murka kembali menyiksanya dengan neraka Ju selama 1000 tahun dan dilaparkan. Setelah dikeluarkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Tapi, lagi-lagi jawaban nafsu sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kembali menghukumnya di neraka yang sangat dingin selama 1000 tahun. Setelah dikeluarkan lagi, sama seperti sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi kepada nafsu, "Masih begitu jugakah engkau wahai nafsu?" Nafsu menjawab, "Aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai nafsu, sekarang masuklah bersama tubuh anak Adam." Dalam kisah tersebut, dapat diambil hikmah jika nafsu itu teramat jahat. Oleh karena itu, sebagai manusia yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya mampu untuk mengawal nafsu dengan terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari jurang dosa. Demikian kisah penciptaan akal dan nafsu. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufiknya sehingga bisa mengendalikan dan menundukkan nafsu.